Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Hidup untuk Kristus. Ada 4 hal yang harus kita pahami hari ini. Yang pertama, kita mulai dari pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita ini hidup untuk Kristus? Karena yang sering terjadi adalah banyak orang Kristen yang hidup untuk dirinya sendiri, yaitu hidup dengan berfokus hanya untuk keluarganya, untuk memenuhi ambisinya, untuk mendapatkan dan memuaskan apa yang diinginkan hatinya. Pada akhirnya, semua itu membuat orang tersebut meleset dari kehendak Tuhan, dan itu sama dengan dosa. Karena orang yang hidup berfokus untuk dirinya sendiri, tentu kurang peduli pada sesamanya, menjadi pelit, keras hati pada sesama, tidak bisa berbelas kasih, tega menipu sesamanya, korupsi, suka iri hati, berbuat tidak adil, dan sulit untuk mengampuni orang lain. Dan karena ingin memenuhi dan mencapai segala ambisi dan keinginannya, banyak juga yang pada akhirnya terlibat dengan judol atau judi online dan pinjaman online yang membuat orang tersebut dapat melakukan berbagai macam kejahatan seperti mencuri dan berbohong, menggadaikan barang milik orang lain, dan lain sebagainya demi melunasi hutang dan kejaran dari debt collector. Kalau tadi banyak orang Kristen yang hidup untuk dirinya sendiri, berikutnya ini banyak pula orang Kristen yang rajin untuk melakukan ritual agamanya dengan rajin ikut kebaktian di gereja, memberikan persembahan, ikut pelayanan dan lain-lain, tetapi dengan tujuan yang salah. Mereka melakukan semua itu supaya Kristus untuk dirinya. Bukan dirinya untuk Kristus, melainkan Kristus yang untuk dirinya. Supaya Kristus memberikan berkat-berkat yang berlimpah. Supaya apa yang dikerjakannya pasti berhasil, yang sakit disembuhkan. Supaya kemurahan dan mujizat selalu ada dalam hidupnya. Pada akhirnya, semua yang dilakukan untuk Tuhan bertujuan untuk mendapatkan timbal balik, yaitu mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, saudaraku, bagaimana dengan keadaan kita masing-masing? Mari kita mau mengoreksi hidup kita. Kita mau menyadari keadaan hidup kita ini dan bertobat. Ayo kita semua berubah dari cara hidup kita yang lama, yang dimulai dari berubah cara berpikir kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hal terpenting yang harus kita ketahui adalah yang kedua ini. Mengapa kita harus hidup untuk Kristus? Itu karena Kristus sudah mati bagi kita, dan Dia telah menebus kita. Ini berarti hidup kita yang sekarang ini telah menjadi milik Kristus. Dan semua kita ini menjadi hambanya, menjadi hamba Kristus, yang berarti setiap kita harus hidup untuk Kristus. Mari kita belajar dengan benar. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus yang telah menebus hidup kita. Bukankah beberapa hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Kemudian kita akan memperingati Paskah. Jangan kita menyia-nyiakan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan. Saudaraku yang terkasih, yang ketiga, apa implikasinya atau apa dampaknya bagi hidup kita jika kita mengerti bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk semua manusia dan juga untuk kita? Mari kita membaca dahulu firman Tuhan berikut ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15, kemudian ayat 17. Yang berbunyi demikian, ayat 14.
Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, jika kita percaya atau yakin bahwa Yesus telah mati untuk kita, maka kita seharusnya sudah mati juga. Mati dari apa? Mati dari cara berpikir dan cara hidup lama kita. Mati dari ambisi kita. Mati dari ego kita. Mati dari kesenangan-kesenangan duniawi kita. Saudaraku, kita harus berubah. Berubah dari cara berpikir dan cara hidup dunia, yang pada prinsipnya aku mau hidup sukses dan berkelimpahan di dunia ini. Dan inilah cara berpikir dunia. Aku mau hidup sukses dan berkelimpahan di dunia ini. Artinya sukses dalam studi, sukses dalam karir, bisnis, pernikahan, keluarga, kaya raya, dan berkelimpahan di bumi ini. Karena memiliki cara berpikir demikian, maka cara hidupnya pasti diarahkan untuk mengejar hal-hal yang fana dan sementara di dunia ini, demi kesuksesan, kebanggaan pribadi, dan kenikmatan bagi dirinya. Jika kita mau hidup untuk Kristus, matikan dan tanggalkan cara berpikir dan cara hidup kita yang lama ini, saudara, supaya kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Bukankah Yesus sendiri berkata di Matius pasal 6 ayat 19-20 yang berbunyi demikian, ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Di sini Yesus Kristus berkata, jangan memiliki cara berpikir dan cara hidup yang salah seperti ini, karena ini sia-sia belaka. Tetapi, ayat 20-nya, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Jadi, miliki cara hidup yang benar dengan mengumpulkan harta di surga sejak saat ini, supaya kita memperoleh hidup yang kekal di surga. Berikutnya Yesus juga berkata, Matius pasal 16 ayat 26, yang berbunyi demikian, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, apa gunanya seorang hidup untuk dirinya sendiri, berfokus untuk dirinya sehingga orang tersebut memperoleh seluruh dunia, kekayaan, hidup sukses berkelimpahan, tetapi dia sendiri kehilangan nyawanya di kekekalan nanti. Semua kekayaan dan kelimpahan di dunia yang telah dikumpulkannya tidak dapat menggantikan nyawanya yang binasa. Ini harus kita pahami baik-baik, saudaraku. Dan berikutnya, cara berpikir dan cara hidup dunia yang harus kita tanggalkan, yang prinsipnya seperti ini. Aku mau supaya aku dihargai dan dihormati oleh orang lain. Tetapi Yesus berkata di Yohanes pasal 5 ayat 44 yang berbunyi demikian. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain
dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Jadi sudah menjadi cara hidup manusia sejak dahulu kala untuk selalu berupaya mencari penghormatan dan penghargaan dari sesamanya, tetapi tidak mencari hormat yang datangnya dari Allah sendiri. Seringkali orang mau menyenangkan sesamanya. Supaya apa? Supaya dihargai dan mendapatkan perkenanan dari sesamanya. Tetapi tidak mencari perkenanan yang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup untuk Kristus, maka kita harus memfokuskan hidup kita untuk mencari perkenanan yang datangnya dari Tuhan. Kita tidak mencari hormat dari manusia, tetapi kita mencari hormat yang datangnya dari Allah. Firman Tuhan di Galatia pasal 1 ayat 10 berkata demikian. Rasul Paulus berkata, "Jadi bagaimana sekarang ini? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Saudaraku, kalau kita menyadari bahwa kita telah ditebus oleh Kristus, maka hidup kita adalah milik Kristus. Dan sesungguhnya kita ini adalah hamba Kristus. Maka dampaknya di dalam hidup kita sekarang ini adalah kita mau sungguh-sungguh berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Yang kita cari dalam hidup ini bukanlah kesukaan manusia, tetapi kesukaan Allah. Maka prinsip hidup seorang hamba Kristus yang benar adalah, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang sebenarnya ini adalah prinsip Tuhan Yesus sendiri. Dan apapun yang kita lakukan, segala yang kita lakukan, baik studi, bekerja, berkarir, berkeluarga, semua itu haruslah kita pertimbangkan supaya berkenan kepada Allah. Semua itu harus untuk kemuliaan Allah, seperti yang dikatakan firman Tuhan berikut ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan. "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Jadi baik kita studi, berkarir, berkeluarga, berbisnis, atau ketika kita berpergian, wisata, atau melakukan apapun yang harus kita lakukan, maka kita pertimbangkan supaya semua itu menyenangkan hati Tuhan. Supaya segala yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah saja. Berikutnya, cara berpikir dan cara hidup dunia yang harus kita buang, kita tanggalkan. Yang prinsipnya, aku mau menikmati hidup ini selagi aku bisa. Aku mau menikmati hidup sepuas-puasnya selagi aku bisa. Karena kesempatan hidup di dunia ini kan sekali. Jadi aku mau menikmati hasil jerih payahku. Inilah cara hidup wajar menurut anak-anak dunia. Tetapi Rasul Paulus menasihati kita semua di 1 Korintus pasal 15 ayat 32-33. Yang berbunyi demikian, ayat 32. "Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, dan jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati." 33. "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Marilah kita berubah, saudaraku. Kita mau menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan dengan orang-orang yang membawa dampak buruk dalam hidup ini, yang membuat kita tidak dapat hidup untuk Kristus. Mengapa harus demikian? Sebab firman Tuhan mengatakannya di 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 yang berbunyi, "Sebab kamu tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu.
itu bukan dengan darah yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Saudaraku, pengorbanan Kristus untuk menebus kita dari cara hidup kita yang lama. Supaya apa? Supaya kita memiliki cara hidup yang baru, yaitu cara hidup sebagai anak-anak Allah yang harus kita warisi dari Kristus sendiri. Berikutnya di 1 Korintus 6 ayat 19-20 yang berbunyi demikian. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20, perhatikan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jelas sekali bukan? Kita yang sudah ditebus, maka hidup kita adalah milik Kristus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan hidup kita, yaitu ketika kita hidup untuk Kristus. Yang keempat yang harus kita pahami, bagaimana supaya kita bisa hidup untuk Kristus? 1 Petrus pasal 2 ayat 21 berkata demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi, Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita semua ini dapat mengikuti jejak Kristus. Caranya bagaimana? Yaitu dengan sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita menjadi murid-Nya. Berarti kita semua harus sungguh-sungguh belajar memahami apa yang diajarkan oleh Kristus dan menghidupi ajarannya dengan mencontoh atau dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Supaya apa? Supaya kita juga dapat memiliki iman yang sempurna seperti Kristus. Goalnya adalah semua kita mengalami perubahan kodrat. Dari kodrat dosa menjadi berkodrat ilahi, yaitu mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran. Selanjutnya, setiap kita harus mengalami perubahan karakter. Dari karakter kita yang lama menjadi memiliki karakter yang baru, karakter Kristus yang adalah kasih. Jadi kesimpulannya, hidup untuk Kristus adalah yang pertama, hidup untuk kepentingannya. Dan kepentingannya adalah untuk mengembalikan kita semua sesuai dengan rancangan Allah yang semula, supaya kita serupa dan segambar dengan Allah, supaya dapat sekodrat dengan Kristus, yang berarti satu natur atau sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Berikutnya, yang kedua, hidup untuk Kristus adalah hidup untuk mengabdi kepadanya. Dengan cara bagaimana? Dengan memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa atau orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita menjadi murid Kristus. Bukan untuk mengkristenkan mereka, saudara, tetapi menjadikan mereka murid Kristus lewat perkataan kita dan lewat perbuatan kasih kita yang serupa dengan Kristus untuk dicontoh dan diteladani. Tetaplah semangat dan teruslah berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.